mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz ini. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Ali Imran ayat ke-55, yang dimana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, wa makarallah, maka Allah membalas makar mereka, wallahu khairul makirin, dan adalah Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Nah, jadi setelah Nabi Isa mengajak kepada umatnya, ternyata ditolak. Dan tidak sekedar menolak, Pak, bahkan mereka berupaya membuat makar, di mana mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Dan itu adalah makar mereka. Salah satunya yaitu dengan memasukkan penyusup pengkhianat yang merupakan penyusup, yang merupakan salah satu di antara murid daripada Nabi Isa, itu dijadikan penyusup. Dan tetapi itu makar mereka, dan makar Allah lebih hebat lagi. Ternyata penyusup tadi Allah serupakan wajahnya seperti Nabi Isa, dan pada akhirnya dialah yang dibunuh dan dia yang disalib. Nah, maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Idz qala, dan ketika Allah berkata, itu Allah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu ilayya ke sisiku, wa mutahhiruka, dan mensucikan kamu minal ladina kafaru, dari orang-orang kafir, wajahil ladina ittaba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, itu di atas, itu lebih unggul kafaru dari orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa, kemudian ilayya, kepada aku, marji'ukum, kalian akan dikembalikan, wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan aku akan menghukum antara kamu fima, terhadap perkara kuntum fihi, yang pada perkara tadi takhtalifun, kamu saling berselisih. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Isa, ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Nah, apa yang dimaksud kata mewafatkan Pak di sini? Jadi kalau yang kita ketahui kan, yang dimaksud wafat itu adalah kan mati. Tapi yang perlu kita juga ketahui bahwa di Al-Quran itu sering atau kerap kali menggunakan kata wafat, tapi itu nggak lantas bermakna mati. Wafat juga digunakan di ayat lain, tapi maknanya itu tidur. Contoh, wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah dan yatawaffakum, yang menidurkan kamu bil-lail, di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum, dan jarahtum, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan bin-nahar, pada siang hari, summa yab'atsukum, kemudian dia membangkitkan kamu, membangunkan kamu fihi, pada siang hari. Nah, itu
dari ayat itu kita melihat bahwa ternyata wafat atau kata wafat yang Allah gunakan itu nggak lantas bermakna bermakna mati, begitu Pak. Jadi wafat itu juga bisa bermakna tidur. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah menjadikan tidur itu dengan kata wafat? Karena yang namanya tidur itu Pak, yaitu apa? Yang namanya tidur itu hilangnya rasa hidup. Makanya kalau kita ngeliat orang tidur, seolah-olah seperti orang yang nggak hidup. Walaupun memang ada pergerakan, tapi hilang rasa hidup. Sesuatu yang kita rasakan ketika sadar, itu akan kita lupa ketika kita tidur. Makanya kalau misalnya kita punya masalah, kalau kita orang beriman, daripada kita bunuh diri, mendingan kita buat tidur. Walaupun ketika bangun masalah tetap ada. Ketimbang kita punya masalah, kita bunuh diri, maka apa? Kita akan dapat masalah yang lebih besar. Kan begitu. Ya karena itu tadi, sekali lagi, wafat, Allah gunakan juga kata wafat untuk menggambarkan yang namanya tidur. Dan juga di sini Pak, ketika Allah mengatakan idh qala ya Isa inni mutawaffika, ini juga merupakan bentuk bahwa Allah ini menyelamatkan Nabi Isa daripada proses yang namanya pembunuhan. Karena antara mati dan dibunuh itu beda. Nah kalau di sini saya selalu mengatakan bahwa yang namanya mati dan dibunuh sama itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menghilangkan kehidupan. Mati menghilangkan kehidupan, pembunuhan menghilangkan kehidupan. Cuman bedanya yaitu pada tata cara prosesnya. Kalau mati di dalam yang Allah maksud itu mati itu apa? Proses hilangnya nyawa tanpa ada upaya pengerusakan tubuh, struktur tubuh. Nah seperti misalnya kayak pembunuhan Brigadir J, itu kan itu jatuhnya bukan mati, tapi itu pembunuhan. Kenapa? Karena ada struktur tubuh yang dirusak, entah itu kepalanya ditembak, pokoknya jelas dirusak. Nah itu namanya pembunuhan. Kalau wafat atau mati itu Pak yang namanya proses hilangnya nyawa tanpa ada perusakan, dan yang bisa melakukan itu cuma Allah. Yang bisa mematikan orang itu cuma Allah. Kalau bunuh orang juga bisa. Kenapa? Namanya pembunuhan. Sekali lagi proses penghilangan nyawa dengan cara dirusak struktur tubuhnya dia. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini mutawaffika, sesungguhnya Allah mewafatkan kamu, itu artinya apa? Sesungguhnya Allah menyelamatkan kamu daripada proses atau daripada tujuan kamu itu bakal dibunuh. Gitu. Jadi ketika Allah mengatakan mutawaffaka, itu artinya Allah menyelamatkan Nabi Isa daripada rencana pembunuhan. Begitu Pak. Nah terus dan juga di sini lantas Isa ini atau Nabi ada yang namanya pembunuhan itu sekali lagi berbeda dengan yang namanya kematian. Buktinya apa Pak? Jadi ketika Syarawi ngomong gini bukan tanpa dalil. Nah jadi di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kan pernah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ketika Rasul meninggal, ini cerita kalau kita pernah dengar ceritanya, ketika Rasulullah meninggal, itu yang gak terima dengan ketentuan meninggalnya Rasulullah itu adalah Umar. Sampai yang Umar bilang, siapa yang bilang Rasulullah mati, gua enggak, kan gitu. Maka ketika itu datang sosok sahabat yang istilahnya bisa dikatakan kita bilang bijaksana dan mencoba mengingatkan seluruh sahabat yang ada di situ dengan membacakan ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, dan sungguh sebelumnya juga sudah ada rasul-rasul. Fa in mata dan apabila dia mati au kutila atau dia terbunuh, anqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali murtad? Wa man yanqalib ala aqabai, maka barang siapa yang kembali murtad, falam yadurrallaha syai'a, maka itu enggak akan menjadikan madarat buat Allah sedikit pun.
wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas pahala bagi orang-orang yang syukur. Artinya di situ kan dikatakan apa? Fa in mata au kutila, maka apabila Rasulullah mati atau dibunuh, nah ternyata apa? Antara mati dan dibunuh itu adalah satu hal yang berbeda. Buktinya apa? Itu tadi dalil tadi. Antara mati, apa kalau Rasulullah mati, apa Rasul dibunuh, apa lu mau jadi tetap mau kembali ke agama sebelumnya, apa lu mau jadi murtad. Nah ternyata mati dan dibunuh itu adalah satu hal yang berbeda. Yang jadi pertanyaan, ini Nabi Isa ini benar-benar mati apa gimana, apa enggak gitu? Apa mati, benar-benar mati, apa Nabi Isa ini diangkat? Nah ini ada terjadi perbedaan pendapat, Pak. Umumnya ini kita tahu bahwa Nabi Isa itu diangkat secara ruh dan jasadnya, dan Nabi Isa masih hidup, dan nanti di hari akhir dia bakal diturunkan. Itu kan kita ketahui. Tapi ternyata kalau kita buka tafsir lain seperti tafsir Buya Hamka Al-Jahar, seperti tafsirnya Quraisyihan Al-Misbah, itu menyebutkan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa ketika itu ya mati. Mati artinya apa? Enggak ada, kalau Nabi Isa mati berarti Nabi Isa di hari akhir itu enggak akan diturunkan. Kenapa? Karena Nabi Isa mati. Kenapa mereka berpendapat demikian, Pak? Padahal ada hadis. Hadis itu banyak, mutawatir, sahih lagi. Kenapa? Karena analisa mereka bahwa di dalam hadis-hadis yang terkait Nabi Isa bakal diturunkan, itu ada dua nama, yaitu Ka'ab bin Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Yang dua orang ini merupakan bekas atau dia dulu ahli kitab, yang mana mereka berpikir bahwa hadis-hadis terkait turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu terpengaruh oleh pola pikir daripada dua orang ini, gitu. Sehingga ulama Al-Azhar pun mengatakan bahwa hadis-hadis terkait turunnya Nabi itu agak simpang siur, gak jelas. Makanya dikatakan apa? Bahwa Nabi Isa itu mati. Tapi kalau kita misalnya melihat ke tafsir ini Sa'rawi maupun daripada tafsir Wahbah Juhaili Munir, itu meyakini bahwa Nabi Isa itu gak mati, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti di hari akhir akan diturunkan. Cuma yang jadi pertanyaan, ini kok urutannya aneh. Kenapa saya bilang aneh? Di sini kan kalau kata Wahbah Juhaili, saya tadi lihat coba tafsirnya. Di sini kan urutannya itu apa? Ini mutawafika warafiuka. Pertama diwafatkan dulu, diangkat. Nah ini kan jadi bingung. Nah kalau menurut tafsir Al-Munir, dalam ayat ini terdapat yang namanya bentuk takdim dan takhir. Jadi mendahulukan sesuatu yang akhir dan mengakhirkan sesuatu yang mesti didahulukan. Padahal sebenarnya takdirnya, kalau kata Wahbah Juhaili, ini rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mengangkat kamu ilayya ke sisiku. Urutannya yang pertama apa? Allah angkat. Yang kedua, wa mutahhiruka minaddin, dan apa? Minal ladzina kafaru, dan mensucikan daripada orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Nanti ketika di hari akhir dia diturunkan untuk memberikan kejelasan dan penjelasan buat orang-orang yang menuhankan dia. Yang terakhir, ketika Nabi Isa sudah turun ke bumi, dia untuk menyampaikan tentang kenyataan sebenarnya, baru mutawaffika ba'da antanzila minas sama, maka Nabi Isa akan diwafatkan setelah apa? Setelah dia diturunkan dari langit. Itu prosesnya begitu. Jadi kalau di Al-Quran ini kelihatannya urutannya acak-acakan, maka dibilang oleh tafsir Al-Munir bahwa ini ada apa? Ada bentuk takdim, ada bentuk takhir, mengakhirkan sesuatu yang mestinya duluan, mendahulukan sesuatu yang mesti belakangan. Urutannya apa? Urutannya pertama diangkat, yang kedua disucikan, dan yang terakhir ketika selesai misinya nanti di akhir zaman baru diwafatkan. Itu menurut Wahbah Juhaili, begitu Pak. Dan juga di kelanjutan ayat Allah juga mengatakan warafiuka ilayya wa mutahhiruka, dan juga mengangkat ilayya ke sisiku. Nah kita nggak tahu tentang di mana posisi atau keadaan Nabi Isa sekarang. Yang jelas dia ada di sisi Allah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikan engkau daripada orang-orang
kafir. Ya seperti tadi saya bilang, anggapan yang menganggap dia Tuhan, maka nanti akan apa? Akan dijelaskan ketika nanti dia lahir, kafaru wajailu, dan menjadikan alladzina orang-orang attaba'uka yang mengikuti kamu fawqal ladzina kafaru, itu akan lebih unggul alladzina kafaru dari orang-orang yang kafir ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Maksudnya apa, Pak? Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa setelahnya itu kan apa? Setelahnya Nabi ada Nabi apa? Nabi Muhammad, dan kita ini pengikutnya. Artinya kita atau Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang mengikuti. Nanti Allah akan unggulkan kita atas apa? Agama-agama lain, atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Nah, di sini jadi menarik. Syekh Sarawi mengatakan bahwa apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan orang-orang beriman atau orang-orang yang mengikuti Nabi Isa? Nah, itu dijelaskan dalam satu ayat, yaitu surah At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwalladzina arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasul-rasul bil huda dengan petunjuk wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk mengunggulkan 'alad dini kulli, atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tetap aja membenci daripada agama Islam. Dan juga di ayat lain, surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dan dialah Allah yang mengutus rasul-rasul dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, untuk mengunggulkan agama Islam ini 'alad dini kulli, atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maksudnya apa? Cukuplah Allah sebagai saksi. Maksudnya apa? Wa ma'na dzalik annallaha qad arada al-islam an yadhhar ala kulli adyan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya itu akan mengunggulkan Islam atas agama-agama yang lain. Nah, sampai sini kan kita bingung. Ya kan, apa iya Islam ini diunggulkan atas agama-agama yang lain? Sampai Syekh Sarawi mengatakan bahwa mungkin akan ada sebagian orang mengatakan apa? Inna fil alamu adyan katsir. Sesungguhnya di alam ini adyanan agama itu katsiratan banyak. Walam yadhhar 'alaiha al-Islam, dan kita enggak melihat tuh Islam mayoritas. Kan begitu. Dan juga wal mawjuduna minal muslimin fil alamil al'an miliar. Dan jumlah umat Islam taruhlah 1 miliar. Tapi kan yang selain umat Islam, orang Kristen misalnya, itu lebih banyak, miliaran, berlipat-lipat. Mana kalau misalnya dikatakan Islam ini lebih diunggulkan? Allah kan bilangnya katanya akan menjadikan Islam ini lebih unggul dari agama-agama yang lain. Buktinya Islam nggak jadi mayoritas di dunia, karena agama mayoritas di dunia ya Kristen. Nah, kalau ada orang ngomong gitu gimana kalau kata Sarawi? Beliau mengatakan bahwa dalam hal ini, atau dalam maksud Allah mengunggulkan itu, innallaha arada al-Islam an idhar hujjah. Jadi maksudnya begini, Pak. Allah mengunggulkan Islam itu bukan dalam jumlahnya, tapi dalam ajarannya, dalam hujahnya. Contoh, Bapak dulu di Eropa itu, Pak, kalau kata Sarawi, ini langsung saya ceritain. Kalau kata Sarawi, di Eropa itu dulu ketika Islam baru ini sempat gempa, Islam datang, ternyata apa? Aneh, di Islam agama kok ada ngebahas masalah undang-undang perceraian, kan begitu. Karena apa? Karena dalam agama Kristen itu perceraian haram sebenarnya. Tapi ternyata apa, Pak? Ternyata undang-undang perceraian Vatikan, yang merupakan ibarat kata kiblatnya orang Kristen, Vatikan, itu ternyata ngeluarin undang-undang perceraian, Pak. Kenapa bisa begitu? Bukan karena mereka tahu bahwa Islam ini ada namanya undang-undang perceraian, bukan. Karena desakan manusia ketika itu, atau orang-orang Kristen. Karena orang mau gak mau, sekarang kita berumah tangga nih, ya kan? Misalnya anak kita perempuan dipukulin sama suaminya kayak bonyok-bonyok. Kalau misalnya agama kita ngelarang cerai, lah kasihan Pak anak kita. Kan begitu, mau gak mau kita cerai.
Coba kalau agama kita gak ada perceraian, mati anak kita di tangan tuh suaminya. Kan begitu. Makanya apa? Orang Kristen sekalipun nggak mau, walaupun dalam ajaran menolak perceraian, tapi kenyataan hidup harus ada perceraian. Karena perceraian itu ibarat dalam satu bangunan itu Pak, pintu darurat. Kalau misalnya satu bangunan, atau Bapak cari bangunan mana di gedung di mana di Jakarta yang ada pintu daruratnya, pasti ada. Kenapa Pak? Karena sadar yang namanya pintu darurat itu perlu. Kita nggak tahu dalam rumah tangga kan nggak ngurus terus-terusan. Kadang-kadang gonjang ganjing bahkan bisa jadi nggak bisa kita selesaikan. Yang mau nggak mau jalan satu-satunya cerai. Maka ketika itu Vatikan mau nggak mau mengeluarkan yang namanya apa? Undang-undang perceraian. Walaupun apa? Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu tetap aja benci sama Islam. Padahal apa? Islam kan udah ngajarin. Dulu Islam ngomong ada undang-undang perceraian, lu ledekin. Tapi ketika kenyataan memunculkan dia harus mengeluarkan undang-undang, tetap aja dipikir ini Pak, karena keadaan, bukan karena mereka merasa niru Islam. Artinya apa? Dalam hal ini Islam lebih unggul daripada agama-agama yang ada, bahkan Kristen sendiri. Apalagi contohnya seperti riba. Islam kan dari 1400 tahun yang lalu itu udah melarang yang namanya riba. Tapi ternyata apa Pak? Eropa sekarang atau saat ini mencoba, kalau kata Syarawi, mencoba meringankan apa? Menyingkirkan riba. Kenapa? Karena dia ini berusaha menyingkirkan riba karena orang Eropa ini sudah mendapatkan atau sudah dapat menyimpulkan dari pengalaman bahwa yang namanya riba, ya kan, itu bisa apa? Bisa menjadikan uang ini nggak menjalankan fungsinya dalam kehidupan, kecuali jika menurunkan bunga itu sampai 0%. Dan ternyata enggak Pak. Lu baru ngomong kayak begitu Islam 1400 tahun yang lalu udah ngomong. Dan Bapak coba lihat undang-undang bumi, ya kan, yang diciptakan manusia, itu selalu ada kurangnya Pak. Makanya dalam undang-undang yang dibuat oleh bahasa jaga negara kita ada kadang bahasa revisi undang-undang. Kenapa Pak? Bahwa undang-undang bumi atau ciptaan manusia itu lemah. Tapi ujung-ujung daripada revisi tadi selalu pasti ujung-ujungnya pasti mendekati daripada ajaran-ajaran Islam, pasti. Walaupun nggak mau dikatakan masuk kepada ajaran Islam, tapi ujung-ujungnya mendekati daripada ajaran Islam. Makanya Bapak sayang Pak, kalau misalnya nih kita nggak ngaji, padahal apa? Kalau kita tahu ada banyak ajaran hidup yang kita nggak akan dapatkan dalam mata pelajaran secara yang kita di luar sana kecuali di dalam Islam. Ini terkait masalah rumah tangga kayak itu, dalam masalah muamalah. Maka saya kalau misalnya kita nggak gali ini petunjuk Al-Quran, kenapa? Allah udah bilang kok kalau namanya Islam ini yaitu apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Agama yang emang Allah unggulkan atas agama seluruhnya. Cuma terkadang kita umat Islamnya ini gak ada tertarik sama sekali sama yang namanya petunjuk Al-Quran. Maka wajar walaupun kita mayoritas Islam masih goblok juga ya wajar lah. Jangan salahin Islamnya, salahin kita umatnya nggak dekat gak sama petunjuk Al-Quran. Kan itu jadi pertanyaan. Kalau misalnya kita jauh goblok ya wajar, jangan salahin kita yang masih jauh daripada petunjuk Al-Quran. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Dan kemudian kepadaku marji'ukum, kalian akan dikembalikan, fahkumu bainakum, dan aku akan menghukum atau mengadili bainakum di antara kamu fima terhadap perkara kuntum fihi takhtalifun yang kamu perdebatkan. Yang dalam hal ini apa-apa? Perdebatan mengenai siapa, apakah Nabi bisa Tuhan atau bukan, gitu. Nah, kenapa di sini Pak kok Allah mengatakan nanti pada hari akhir Allah apa akan mengadili? Karena di dunia ini nggak ada kewajiban atau nggak ada keharusan Allah mengadili. Janji Allah nanti. Kenapa? Karena di sini kalau kata saudara ini, "Fadzalimuna qad yatahakkamu 'alal ardi wa kadzalika al-batil." Karena sesungguhnya orang yang zalim
dan perbuatan yang batil itu Pak, yang ada dilakukan di dunia ini apa? Itu apa? Itu dibebasin sama Allah. Nggak ada Allah ngehalang-halangi, ya kan, nggak ada. Kecuali nanti ketika walakin Nabi Yaumil Qiyamah, akan tetapi nanti pada hari kiamat, pada aradat, maka tidak ada kehendak illa iradatillah, kecuali kehendak Allah. Kalau sekarang kita masih bisa berkehendak, kita masih bisa berbuat makar, kita masih bisa berbuat jahat, wajar Pak. Emang Allah persilahkan. Cuma nanti ketika di hari akhir Bapak mencoba berkehendak ini udah nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaumahum barizuna, yaitu pada hari mereka barizuna, keluar atau dibangkitkan dari kubur, la yakhfa 'alallahu minhum syai'a, maka nggak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Di diri kita udah nggak ada yang sembunyi dari Allah. Maka apa? Ketika ditanya limanil mulkal yaum, siapa yang memiliki hari kerajaan ini? Siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini? Kalau Allah. Maka jawabannya apa? Lillahil wahidil qahhar. Dan apa? Yang punya adalah Allah al-wahid, yang maha esa, al-qahhar, yang mengalahkan. Artinya udah gak ada bisa lagi melawan. Gitu. Ya kalau di dunia ya seperti saya bilang, nggak ada kewajiban. Tapi kalau misalnya udah keterlaluan, biasanya lo turun tangan. Ya kan gitu. Seperti misalnya kayak kejadian, ini kita ambil pelajaran walaupun ini kita berbicara air, yang terjadi sama Sambo, ya kan? Kenapa? Itu udah keterlaluan, karena itu berada di puncak. Makanya Pak, kalau Bapak pengen lihat, tahu semut Pak, semut hitam gede. Tahu nggak Pak cara bagaimana Allah musnahin itu semut hitam gede? Kalau cara Allah pengen bunuh itu semut hitam gede, dikasih dia sayap. Karena semut hitam kalau udah ada sayap itu udah cara bakal mati itu semut. Nah begitu juga manusia. Cara Allah pengen musnahin dia, dikasih di jabatan yang tinggi. Seperti katalah tadi propam, jabatan paling strategis untuk polisi, mau apa juga dilakuin, gak ada masalah. Tapi begitulah Allah. Ketika Allah memusnahkan seseorang atau memusnahkan makhluknya, dibikin dulu daripada puncak tertingginya. Ketika itu lo gampang mitosnya malah gitu, mudah banget tadi. Jangan lantas ketika dia berada di puncak makin susah Allah. Nggak salah, justru ketika dia berada di puncak Allah gampang mitosnya. Untuk menunjukkan apa? Disinilah kekuasaan Allah. Ini baru di dunia, belum daerah gitu. Dan juga ya seperti saya bilang, ini juga jadi pelajaran Pak, kalau misalnya kita berdebat sama orang siapapun dia, baik terkait masalah antara Nabi Tuhan atau bukan, ya udah kita nggak usah sampai ribut, apalagi sampai pukul-pukulan tangan. Itu terkait agama. Dan juga misalnya nanti ada pilpres terkait siapa presidennya, jangan perdebatan jangan sampai jadi ribut atau apapun itu. Karena apa Pak? Ya udah, nggak usah kita berdebat sama orang Kristen sampai ribut. Tunggu nanti di hari akhir. Kenapa Pak? Tunggu nanti di hari akhir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala marji'ukum fahkumu bainakum bima kuntum takhtalifun. Karena apa? Karena nanti kalian akan dikembalikan dan aku akan mengadili antara kamu terhadap perkara yang selama ini kamu perdebatkan. Jadi tenang aja. Kalau berdebat ya biasa, cuma jangan sampai emosi, jangan berantem. Ya nantilah nanti kita di pengadilan Allah, kita sama-sama bukti ya, cara yang benar, cara yang salah, ada yang benar atau yang salah, kan begitu. Itu makanya paling aman sebenarnya. Yang begitu saja, insya Allah nanti akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah lanjutan kajian kita pada malam hari ini, masih melanjutkan surah Ali Imran, di mana tadi kita menyambung kajian sebelumnya bahwa dijelaskan tentang makar Allah itu lebih baik dari semua makar. Kemarin di kajian kemarin sudah dijelaskan tentang makar itu bagaimana dicontohkan dengan satu ranting yang rantingnya itu jelimet. Jadi yang namanya makar itu seperti itu. Artinya ketika orang-orang kafir mempunyai makar
dengan bagaimana dia menyelundupkan seseorang untuk menjadi pembunuh Nabi Isa waktu itu, maka Allah serupakan dia dengan Nabi Isa itu sendiri, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dialah yang disalib oleh orang-orang kafir. Dalam masalah ini Pak, tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan bagaimana kita mengimani Nabi Isa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat, ada yang bilang diangkat, ada yang bilang mati kan begitu. Tapi jumhur ulama semua berpendapat, kebanyakan mayoritas ulama diangkat, bahwa Nabi Isa itu saat ini ada di sisi Allah. Kita nggak mesti tahu di mana seperti apa, yang jelas aman di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akhirnya Nabi Isa itu akan turun ke muka bumi di akhir zaman. Nah, turunnya Nabi Isa tadi dijelaskan untuk apa sih tujuannya? Untuk membuktikan keunggulan agama Islam. Jadi nanti itu Nabi Isa apa? Walaupun dia itu tadinya nabi dari kalangan Nasrani, orang Kristen, tapi nanti itu dia diturunkan itu bukan sebagai nabi, tapi Nabi Isa itu turun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana dia itu akan menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah nanti di akhir zaman inilah akan terbukti semua orang akan mengakui keunggulan tentang hukum Islam. Jadi hukum Islam itu akan menjadi solusi bagi kehidupan. Makanya kalau dalam hidup ketika ada masalah kehidupan, berarti kita ada yang salah dalam menjalankan syariat agama. Kalau misalnya syariat agama ini, syariat Islam itu kita pegang teguh, kita jalankan lahir batin sesuai dengan petunjuk agama yang kafah, maka akan berdampaknya itu apa? Berdampaknya itu pertama kebahagiaan, kedua keselamatan, kemudian kemudahan baik di dunia dan di akhirat. Jadi agama ini petunjuk untuk itu. Jadi ketika orang berpegang dengan agama ini bukan kaya atau miskin, Pak, tapi bahagia, selamat, mudah. Karena apa? Karena dalam hidup itu enggak sedikit orang fasilitas banyak tapi hidup rumit, susah, banyak masalah. Ada orang itu hidupnya ya biasa-biasa aja, kadang cukup makan ini, tapi ya gampang-gampang aja. Karena apa? Karena itu tadi agama yang jadi pegangan. Tapi kalau agama bukan pegangannya, apapun yang Allah karuniakan itu tetap aja akan menjadi masalah. Karena apa? Karena dunia ini adalah sebuah ujian agama dunia ini. Apapun yang Allah kasih kepada kita pasti akan menimbulkan masalah. Yang tidak akan menjadi masalah ini manakala apa yang Allah anugerahkan itu dikemas dengan petunjuk agama. Misalnya seseorang dikasih harta, hartanya ini dikelola dengan petunjuk agama. Dikasih istri, istrinya dikelola dengan petunjuk agama. Dikasih jabatan, jabatannya dikelola dengan petunjuk agama. Maka ketika itu semua dikelola dengan petunjuk agama, akan menjadi kebahagiaan, kemudian keselamatan, kemudahan. Tapi kalau sebaliknya, dikasih harta dikelola dengan hawa nafsu, dikasih jabatan dikelola dengan hawa nafsu, dikasih apa aja buat ngikutin hawa nafsu, maka itu semua akan menjadi masalah. Karena apa? Karena tidak dikelola oleh petunjuk agama. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengkaji kitab suci Al-Quran, makanya saya itu kalau mukadimah selalu bicara supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih mudah menjalankan hidup ini. Jadi yang namanya mudah itu bukan harus serba ada fasilitas, bukan itu. Yang namanya mudah itu ya solusinya ada, jalan keluarnya ada. Jadi hidup ini rileks aja, tenang aja, tanpa masalah, nggak banyak kekhawatiran. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di belakang layar, artinya di belakang kita
ada yang mengendalikan, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita adalah tunduk patuh atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.